Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Pak Kiai yang kami muliakan, dua ulama kita yang kami muliakan, para ustaz, para tokoh, seluruh jamaah majelis, hadirin wal hadirat yang kami hormati dan sama berbahagia. Mengawali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita bisa melaksanakan satu wajib kita, salat maghrib secara berjamaah. Selanjutnya salam dan selawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak-bapak dan sekalian yang kami muliakan, perkenan kami yang selalu mendapat amanah untuk memandu acara kita pada malam berbahagia ini. Namun sebelum kami mengundang dua ulama kita, perlu kami informasikan kepada kita sekalian bahwa seperti biasanya di masjid kita ini pada malam Sabtu adalah jadwal majelis taklim. Karena kita ini berdempetan dengan peringatan Isra Mi'raj 27 Ramadan 27 Rajab 1441 Hijriah, maka oleh pengurus sepakat untuk satu kali mendayu 20 terpapar. Kita majelis taklim berbicara dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah 447 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin majelis yang kami muliakan, insyaallah malam ini dua ulama kita akan memaparkan ke hadapan kita sekalian bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh pengurus mengangkat tema dengan judul Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif tasawuf menuju kesempurnaan dan kualitas ibadah salat. Kedua ulama kita telah berada di depan kita sekalian menyampaikan pemaparan tentang bagaimana Isra Mi'raj dalam tinjauan tasawuf. Perlu kami tawarkan kepada kita semua, walaupun sudah ada kesepakatan internal pengurus, tapi namun demikian kita mengharapkan kegiatan kita pada malam ini berlangsung secara efektif. Bapak-bapak dan sekalian, insya Allah pemateri pertama Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Said MTH. Kemudian insya Allah Pak Kiai Teratas Kiai Haji Ahmad Jamil SMH, kita berikan waktu 15 menit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz pemateri pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gurunda sekaligus narasumber hari pada kesempatan ini, dan yang saya hormati para pengurus masjid, yang saya hormati
majelis taklim, yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, dan yang tidak terlupa yang saya hormati, saya banggakan moderator yang pada kesempatan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, pada malam ini kita melaksanakan satu peringatan Isra Mi'raj. Namun sebelumnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini seperti tadi disampaikan moderator bahwa malam ini jadwal majelis taklim, tapi karena bertepatan dengan 27 Rajab, di mana kita ini biasanya menjadi tradisi memberi peringatan, melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, akhirnya ia dilaksanakan pada malam Sabtu, majelis taklim sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini menjadi tradisi kita di Indonesia yang dilaksanakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Ya, mulai dari masjid-masjid, bahkan sekolah, lembaga pendidikan, kemudian dari pemerintahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara ini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Bahkan notabene-nya ini yang dimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang terjadi justru tidak seperti kita. Ini luar biasa. Ini adalah bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah dalam rangka menguatkan keimanan kita, insyaallah. Saya mengawali dengan sebuah pertanyaan bahwa ya, kalau sebelumnya ini kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, ini menjadi sebuah tradisi umum bahwa ketika ada acara kita ikut. Tetapi pada malam ini saya ingin menjelaskan atau sekaligus menjawab sebuah pertanyaan bahwa mengapa kita melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mengapa? Ya, terlepas dari tetangga kita di sebelah itu mempersoalkan ini, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini sedikit memberikan jawaban. Ya, walaupun kita tidak jawab, tetapi menjadi penguatan dalam hati kita. Ternyata pertanyaan itu dijawab oleh Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surah Hud ayat 120. Allah berfirman begini, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Ayat ini menjawab bahwa kenapa kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, di dalamnya itu dikisahkan Nabi Muhammad atau Rasul. Maka di situ adalah manusabbitu bihi fu'ada, Muhammad untuk menguatkan kita punya hati. Berarti kita ikut ini itu menguatkan kita punya hati, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa mau'idatun, dan di dalam ini ada nasihat. Di dalam peringatan ini kita belajar tentang kisah, ini ada nasihat. Dan yang berikutnya ada dzikra lil mu'minin, ada peringatan. Kemudian ayat kedua, tidak satu ayat yang menjelaskan tentang mengapa kita perlu belajar tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Di dalam Quran Yusuf, Quran surah Yusuf ayat 111 dikatakan,
Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ternyata di dalam kisah-kisah ini termasuk Isra Mi'raj itu adalah ibratul liulil albab. Ada pelajaran. Nah, kita lihat nanti apa benar bisa kita menarik pelajaran dari kisah nanti. Kemudian disambung lagi, maka na hadisan yuttara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ternyata hadis-hadis ini, cerita-cerita kisah-kisah ini, Allah mengatakan bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi sesungguhnya ini adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi. Itu adalah membenarkan kitab sebelumnya. Ya. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan ternyata ini adalah membawa petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kita lihat nanti dalam prosesnya ini apa benar yang dikatakan oleh Allah bahwa di dalam belajar tentang kisah-kisah para rasul itu ada rahmat, itu ada petunjuk, itu ada wa'idah, ada mau'idah, ada nasihat. Oleh karena itu selalu ketika memperingati ini maka Quran surah Isra ini ayat 1 selalu menjadi rujukan. Walaupun ayat ini singkat, tetapi ini maknanya luar biasa. Yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Ayat ini menjadi rujukan kita tentang kisah Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena ini kita mencoba untuk melihat kalau temanya ini pendekatan tasawuf. Wah, ini menarik ini. Pendekatan tasawuf ini. Jadi yang ingin saya sampaikan dulu ini walaupun secara umum, tapi ini perlu ada kajian tafsir sedikit, ya. Ketika di dalam tafsir ilmu tafsir dijelaskan bahwa ketika ayat dimulai kata subhana, tasbih, maka di situ ada beberapa makna. Jadi ketika tasbih itu ada ayat dimulai dengan subhana, maka di situ ada beberapa makna. Ya dulu ala makna yang pertama adalah tanzih, yaitu pensucian. Jadi ketika ada ayat dimulai subhana, maka ada makna tanzih. Ada peristiwa besar yang memerlukan sebuah keyakinan yang kuat untuk membersihkan prasangka-prasangka orang bahwa itu tidak benar. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan peristiwa ini luar biasa ketika diawali dengan kata subhanallah. Nah, kemudian kalau kata subhanallah diawali itu menunjukkan sebuah penolakan. Ada Quran surah Al-Baqarah ayat 116 juga menggunakan seperti itu, di mana pengedasannya wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Nah, ini ayat juga untuk menolak dengan tegas ketika mereka ini mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Maka ayat ini menyebutkan subhanahu, maha suci Allah dari yang mereka sangkakan itu. Kemudian berikutnya adalah penegasan dan pengagungan. Ini digunakan kalau dalam kaidah bahasa itu adalah maf'ulun, ya maf'ul mutlak. Ya dengan takdir usabbihu subhana. Ya, ini penegasan bahwa betul-betul bahwa ini benar. Ya. Kemudian ini adalah bentuk ta'jub. Ya, bentuk ta'jub. Ya, ketika diawali dengan kata subhanallah. Dan yang kedua itu ada kata bi'abdihi. Ya, bi'abdihi ini kan sebenarnya bisa dikatakan asra abdahu. Ya, tetapi di sini ayat ini menggunakan bi. Maka penggunaan bi'abdihi ini itu ternyata menurut para ulama tafsir ini menunjukkan ada 4 makna. Ya dulu ala makna musahabah. Bahwa ternyata menggunakan bi ini itu menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah itu jasad dengan roh. Ya, ini pandangan fasir. Kemudian yang kedua adalah ya dulu ala makna isti'anah.
bahwa perjalanan itu adalah pertolongan Allah, betul-betul mutlak bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Ya, Muhammad ini diperjalankan, ya asra bi abdihi, ya diperjalankan. Saya mungkin biasa menceritakan bagaimana ya cerita semut itu yang pergi ke Jakarta. Setelah kembali dia sampaikan, ya ini gambaran bahwa semut ini secara pribadi tidak akan mampu melakukan perjalanan. Tetapi karena diperjalankan, maka ternyata dia mampu. Setelah dari Jakarta dia bertanya kepada temannya, "Wahai teman, saya dari Jakarta, cuma 1 hari 1 malam." Temannya tidak percaya, "Enggak mungkin. Enggak mungkin." Dia bilang, "Betul." Ternyata semut ini berangkat, karena kebetulan yang mau berangkat ini dia pakai songkok hitam, dia letakkan di meja, lalu kemudian dia masuk. Berangkatlah pagi ini, pulang besok. Ternyata semut itu di dalam terus. Setelah datang yang punya diletakkan, lalu kemudian semut itu keluar. Ternyata betul dia dari Jakarta, cuma 1 hari. Ini diperjalankan. Gambaran itu. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada palingan singkat karena ini dikasih waktu ya 15 menit. Ya saya mencoba untuk melihat dari aspek tasawufnya. Ya sebenarnya kalau kita lihat penggunaan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan perjalanan singkatnya itu mungkin tidak mungkin menyampaikan secara lengkap karena ini memakan waktu sangat panjang. Jadi perjalanan singkat itu ketika Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa kita akan perjalankan. Allah ingin bertemu ya untuk menghadap kepada Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Jibril membelah dadanya, membersihkan hatinya, lalu kemudian berangkat minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa, berangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Dan di langit ke-7 berhentilah Jibril untuk menemani. Ya di dalam dialog itu bahwa silahkan Muhammad berlanjut ke Sidratul Muntaha. Saya tidak bisa. Kalau saya lanjut, saya hancur. Oleh karena itu berangkatlah Nabi Muhammad. Ternyata singkat cerita kita tarik bahwa ketika ini pendekatan tasawufnya ya, karena tasawuf itu sebenarnya selalu ya kalau peristiwanya secara syar'i ya itu tadi sudah selesai ya, tetapi kalau pendekatan tasawuf selalu melihat makna di balik itu, ada hikmah. Pada saat dibelah dadanya dibersihkan oleh Jibril. Apa artinya? Pesan yang kita tarik itu adalah bahwa ketika ingin menghadap kepada Allah maka harus membersihkan hati. Kajian kita sebelumnya selalu mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maka jendela Allah pada hambanya itu adalah lewat hati. Hati yang menjadi dibersihkanlah karena mau menghadap kepada Allah. Jadi konteks ini ketika kita ingin usul kepada Allah maka bersihkan hati. Itu satu. Lalu kemudian perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sebenarnya Allah bisa memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Ada pesan di situ. Bahwa minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa itu adalah sebuah hubungan perjalanan horizontal. Lalu kemudian vertikal yaitu Mi'raj. Jadi Asra itu adalah perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang bisa kita tangkap? Bahwa ternyata untuk sampai kepada Allah ada 2 hal yang harus kita bangun, yaitu hablum minal nas wa hablum minallah. Bahwa harus kita hubungan antara manusia yang diperbaiki. Kalau tidak, maka banyak hadis-hadis ini yang menjelaskan bagaimana seseorang ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seseorang ini rajin puasa, zakat,
salat malam. Tetapi kalau bicara itu menyakitkan hati, maka Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan baginya, itu adalah penghuni neraka. Apa artinya? Hubungan kita ini menjadi penting. Oleh karena itu, kita ambil lagi, kenapa dari masjid ke masjid? Ya. Kenapa dari masjid ke masjid? Ya. Ternyata yang bisa kita tangkap di situ adalah karena itu tadi bisa Allah berjalankan langsung dari Masjidil Haram. Oleh karena itu pesan yang kita tangkap bahwa masjid ini adalah tempat yang suci, ya, di mana dia adalah sumber keberkahan. Coba kita lihat ayatnya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil mu'minin. Ya. Ternyata masjid ini adalah bangunan yang pertama untuk beribadah, itu memiliki menjadi sumber keberkahan. Oleh karena itu pesannya kepada kita bahwa kita ini harus dekat kepada masjid, Pak. Untuk memberangkatkan kita punya rohani cepat, maka jadikanlah Masjid di Aqsa itu dari Masjidil Haram berangkat menjadi masjid juga adalah di mana dia berangkat untuk landasan menuju ke Sidratul Muntaha. Berarti ketika kita ingin rohani kita kuat untuk wusul kepada Allah, maka jangan pernah jauh dari masjid. Jangan pernah jauh dari masjid. Insya Allah masjid ini akan membantu kita, karena ini adalah salah satu sumber keberkahan kita untuk tempat kita, rohani kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan, ya kalau di dalam ilmu tasawuf ini tujuh langit ini sebenarnya selalu dikaitkan itu kepada makam, ya, makam yang tujuh. Jadi yang makam pertama itu ya Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim, itu dia pahami sebagai 7 makam yang harus dilalui oleh kita, ya, untuk usul kepada Allah. Ya satu saja karena ini panjang. Contoh makam pertama itu ada Nabi Adam. Nabi Adam itu kita tahu bagaimana Nabi Adam diturunkan dari surga itu karena melakukan pelanggaran. Maka dia tobat kepada Allah. Maka makam yang pertama yang harus kita lakukan untuk usul kepada Allah, membersihkan diri kita untuk sampai kepada Allah, karena perjalanan Mi'raj ini adalah pertemuan dengan Allah. Maka makam pertama adalah makam tobat. Makam tobat. Kita banyak bertobat. Tetapi pertobatan itu kalau kita lihat doa Nabi Adam, ya, kalimat tobat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Apa artinya? Ada pengakuan, menyalahkan dirinya, padahal yang salah itu iblis yang goda. Tetapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai mi'raj oleh-olehnya substansinya adalah salat, maka kalau kita salat, datanglah dengan menyalahkan diri. Jangan datang dengan hanya memahami bahwa salat itu adalah menjatuhkan kewajiban kita, tapi datanglah di hadapan Allah itu betul-betul meminta pengakuan kesalahan di hadapan Allah. Kemudian lanjut, ya, ini karena ini kalau pendekatannya adalah tasawuf, maka di langit ketujuh itu ada Nabi Ibrahim, ya. Jadi makam yang terakhir itu ada langit ketujuh. Kenapa dikatakan bahwa makam Nabi Ibrahim itu? Karena Nabi Ibrahim ini dianggap bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang punya kesadaran tertinggi, makam terakhir, ya. Ada kaitannya dengan Jibril. Maka ketika Jibril ini mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanan, dia mengatakan tidak boleh saya ikut. Silahkan. Apa artinya? Bahwa menghadap kepada Allah tidak boleh ada lagi yang ikut. Tidak boleh lagi. Kalau kita salat, ya, tidak boleh ada yang ikut. Jangan sampai ikut kita punya mobil, rumah,
istri, pekerjaan, pada saat kita salat semuanya ditinggalkan. Ditinggalkan. Betul-betul kita bawa diri kita sendiri sebagai hakikat hamba. Ya, kalau kita di dalam salat itu masih melibatkan, masih ingatan kita terlalu banyak, sepertinya agak sulit karena tidak sesuai dengan itu tadi petunjuk yang kita dapat dari perjalanan Rasulullah. Ya, kalau kita ini jujur saja, kita ini dalam salat ini sejatinya kalau kita salat ini melupakan semua yang kita ingat. Nah, kan begitu. Kalau kita salat melupakan segala sesuatu yang kita ingat. Tetapi realitasnya ketika kita salat justru mengingat semua yang kita lupakan sebelum salat. Nah, itu saya ulangi, ya. Kita ini banyak terjadi. Kalau kita merujuk tadi perjalanan Rasulullah di langit ketujuh itu, jangankan yang lain, Jibril saja tidak boleh ikut. Apa artinya betul-betul? Bahwa yang menarik ini, kita ini salat, ya, sejatinya kita melupakan semua yang kita ingat, ya, di dalam salat. Tetapi yang terjadi adalah kita semua mengingat yang ketika sebelum salat kita lupa. Semua muncul di dalam salat. Nah, ini nih. Oleh karena itu, ya kita merujuk pada Isra Mi'raj ini, jangan lagi bawa apa-apa. Ya, jangan lagi ingat-ingat yang lain. Betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Ya, secara singkat, ya ini juga tantangan juga ini. Kalau menyingkat-singkat ini menjadi persoalan juga ini, karena waktu terbatas. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pada wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka وَرُبَّ عَمَلٍ مَا يُكَرِّمُنَا إِلَى رَبِّكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَبِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. Hadirin yang saya muliakan, saya langsung saja karena ini kita esensi waktu. Pertama-tama yang dilakukan yang disampaikan tadi perlu kita minta kenapa kita memperingatkan dari ayat juga ayat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi waktu kita bersolat kami apa manusia pada surah Hud ayat 100 ada yang ditegaskan lagi wadzakirhum bi ayyamillah wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka peringatan itu diperingatan di Al-Qur'an Al-Qur'an itu diingatkan ayyamillah, hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Itu hari yang sangat monumental. Di antara hari yang monumental, ya ada kelahiran Nabi itu sangat luar biasa. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu secara syar'i, secara syar'i. Sekarang tafsir syar'i, secara syar'i itu memberikan suatu pesan kepada umatnya Muhammad itu perlu
senantiasa untuk mengingat-ingat sebuah peristiwa yang sangat monumental. Peristiwa di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Seluruh nabi, terkhusus beriman, semua ada mukjizat Tuhan. Diberikan modal oleh Allah dengan istilah mukjizat. Tapi mukjizat para mereka itu waktu zaman dunia selesai nantinya sudah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya yang tidak bisa disangka itu sampai sekarang masih abadi, yaitu Al-Quran, Al-Karim. Bahkan ada pakar menandakan, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Selama masih ada hamba Allah Rasul kepada Allah, suatu bergantung itu abadi. Karena ini ibadat ini ya diterima langsung tanpa diambil oleh Jibril. Meskipun kita tahu ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa tidak dimiliki oleh Jibril. Bahkan yang membangunkan yang mengangkat Rasulullah dari kesuksesan adalah Jibril, yang membelah dadanya Rasulullah Jibril, yang menyiapkan kendaraan adalah Jibril, yang mendampingi berangkat Jibril, sampai naik di makam-makam itu terjual di surga, sampai suatu tempat yang tidak bisa lagi dilewati, namanya Muntaha, Sidratul Muntaha. Karena ini betapa pentingnya ini, betapa mulianya dan tingginya Rasulullah ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu-satunya makhluknya tidak ada malaikat yang mampu mencapai makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu Sidratul Muntaha Rasulullah tadi sudah disebut melelehnya sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini karena Jibril diutus oleh Jibril dengan nama lajak Jibril. Apa nama Rasulullah? Ya Jibril, apakah di tempat ini kamu bisa takbir dengan saya? Pada kami menjawab saya. Maka di situ ada pernyataan yang sangat luar biasa. Pengakuan seorang malaikat terhadap kelemahannya yang banyak dibanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Yang hampir ida takkan tu maka lah tanah. Kalau saya kasih menyampaikan lah arah saya harus tubuh terbakar. Lau takkan dan tadi nafsu lah arah ia dia sisa menaik lah arah pasti kamu terus Thummadana bakadana maka usaha ini ada semakin dikumpul yang masih jauh, semakin mendekat sampai dekatnya antara seorang hamba dengan Tuhannya bagaikan dua kubu sepanjang
Apabila naik tadi, maka pasti melengkung. Artinya dibayangkan di situ, diisyarikan di situ bahwa sungguh luar biasa Al-Quran dekatnya, Al-Quran dekatnya sungguh dengan Allah pada saat itu peristiwanya, sehingga masuk kategori bukan hanya perjalanannya yang biasa bersejarah, tapi pendalaman super luar biasa masuk kategori mukjizat terbesar kedua dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti malam bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikbom, apa yang bom? Apa maknanya bagi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan khusus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari saya katakan sedikit. Coba kita pahami ada dalam Al-Quran. Kalau ada bagian yang ada yang menyebutkan siang dan malam, selalu dimulai dengan malam. Inilah dari benar. Selalu disebutkan malam. Karena punya arti yang buruk bagi umat Muhammad dan khusus punya makna tersendiri yang harus kita tangkap experience. Kita terangkan, kita jalani malam dengan sebuah pergolakan spiritual yang kita juga peristiwa Isra malam, peristiwa turunnya pertama kali tadi malam sebelum Quran 10 terakhir malam semua malam, bahkan kebahagiaan seseorang ini keutamaan bahkan dianjurkan perhatikan malam ketika para wali-wali Allah memperoleh pengalaman spiritual itu pada punya malam. Bahkan Imam Syafi'i berkata, mantala wal ula sa'adir layat inaina nero memperoleh keutamaan ketinggian di Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'adir layat, kata Imam Syafi'i. Syafi'i hendaknya dia selalu menjadinya di malam hari. Sahih juga usah. Bahkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan. Tentang tahajud, tidak ada tahajud di sini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyat al-asr rabbuka maqaman mahmudan. Dari perjalanan Isra Mi'raj itu dan sistem tersebut itu dikaitkan dengan peristiwa pembedahan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali perjalanan bagi kita hamba Allah ini menjadi di manzilah taubat, di manzilah pembersihan. Makanya para wali itu dalam usul kepada Allah, makan yang pertama harus jadi lalu
Dan kalau Allah menempatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma dan shalli. itu ayat Subhanallah itu turun setelah terjadi peristiwa ini. Turun setelah terjadi peristiwa. Allah bertanya kepada Muhammad dalam hadis qudsi, apa itu yang Allah Ta'ala lalu diwakilkan Muhammad dengan apa aku memuliakan kamu, dengan apa tidak bahwa Allah tidak sisi spiritual dan dengan apa aku memuliakan kamu. Ini pertanyaan. Rasulullah langsung menjawab. Tuhan, disunahkan nama dengan sifat apa Tuhan. Maka saat itu Subhanalladzi asra bi'abdihi jadi itu akan itu atas pertanyaan Allah dan Muhammad dan istiadatnya Muhammad pasal ini. Artinya siapa hukum ini siapa? Allah. Pasal itu permintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya aku yang diperlukan jangan saya mengakui diri saya yang diperlukan perkataan tapi kita buat aku yang bahwa saya tidak hamba itu bahaya itu. Kemudian tidak ada lagi kebaikan, tapi ternyata Allah tidak mengakui kita sebagai hamba. Jadi bermakna kalau melakukan perjalanan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin berpikiran dan tidak mungkin lewat dengan rohani kita, tapi adalah membersihkan. Saya mau bertanya, Mama sampai tadi kemana kita sholat? Kita tinggalkan Madinah, kita tinggalkan Sulawesi Barat, kita tinggalkan Indonesia, kita tinggalkan Asia Tenggara, kita tinggalkan Asia, kita tinggalkan dunia ini menuju kemana? Ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti keberkatan apa namanya? Ada dengan keberkatan. Segala diberikan kepada nama lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Allah memberikan pernyataan kesejahteraan keselamatan dari Muhammad. Apakah berjanjian sekali kepada Muhammad yang langsung bukan datang saya walau banyak suatu masalah apa itu permasalahan lain umat ada objek bahwa keselamatan bukan saja ya Allah tapi diberikan kepada apa yang saja maka dialog ini didengarkan langsung para malaikat di Al-Quran
berikan apa sih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan supaya sholat kita berkualitas ini, dapat kita dapat melaksanakan sholat ini yang paling penting yaitu tadi saya sampaikan, jangan kita menekankan dunia ini untuk haiwan khusyuk. Sehingga demikian nanti kita kembangkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya langsung saja kepada pemateri pertama. Tadi disinggung menyangkut masalah tingkatan langit. Ada 7 langit kalau saya tidak salah. Setiap langit itu yang memberikan bahwa ada makan. Ya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, apakah antara langit dengan langit itu kira-kira adakah jaraknya antara langit satu dengan yang langit berikutnya? Apa yang diukur dalam hal kalau ada jaraknya? Karena ini kan bertingkat. Dalam artian bertingkat itu berarti ada jarak satu dengan yang lain. Mohon penjelasan. Apakah ada tingkatan-tingkatan itu? Yang kedua, menyangkut masalah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah menghadap Allah. Katakan bahwa pada saat masuk ke langit ketujuh, Jibril ini sudah angkat tangan, tidak bisa sama-sama masuk lagi ada Allah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kendaraan yang dipakai? Apakah ya katakanlah borak? Apakah borak ini masuk juga ke dalam atau berhenti juga di situ? Tidak bisa masuk di Sidratul Muntaha? Atau hanya Nabi Muhammad yang masuk? Yang jelas Jibril tidak bisa masuk karena hancur. Yang selanjutnya kepada Pak Kiai. Yang kedua ini Pak Kiai. Seingat saya tahun-tahun kemarin waktu kita masih muda, biasa ada gambar-gambar kuda borak. Ini bergambar orang, kepalanya. Borak ini digambarkan sebagai kuda yang bersayap, tapi kepalanya bergambar manusia. Apakah memang seperti begitu atau khayalan ini? Seakan-akan bahwa yang digambar itu sudah pernah nyata seperti itu. Ada pembenaran. Itu yang pertama. Yang kedua juga Pak Kiai, dua juga yang saya buat Pak Kiai, tadi dua juga sama-sama mereka. Mohon maaf moderator, saya bisa dua. Pernah saya dengarkan ceramah dan barangkali kita pernah dengar bahwa pada saat Nabi Muhammad usia muda, sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, itu juga dibedah dadanya untuk membersihkan agar kelak nanti jangan berbuat yang hal-hal yang tidak benar. Tapi ternyata tadi dengar ini pada saat sebelum berangkat Isra Mi'raj juga dibedah. Apakah memang ada 2 kali dibedah ini dadanya pembersihan? Ya. Apakah ada 2? Yang terakhir, ya tidak apa-apa yang kan mumpung lagi persamaan dengan nama saya ini, yang terakhir tadi diperjalankan ini juga dikatakan dalam sejarah dalam kisah bahwa Nabi Muhammad itu diperlihatkan neraka dan surga. Nah sekarang pertanyaan, bilang kemana nih Pak yang diperlihatkan ini? Surga dan neraka. Kayak melihat neraka dan surga ya barangkali Nabi Muhammad yang melihat ini secara langsung. Barangkali bisa dijelaskan agar kami ini bisa melihat menambah keyakinan, bukan menambah keyakinan, insya Allah menambah bahwa kami tetap beribadah sebagaimana mestinya. Saya kira itu demikian. Terima kasih Pak Moderator. 5 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura Pak. Dia bisa mawe Rasulullah, dia bisa bantu. Uroi, sangka yau, anak kuam, anjak dah bala makariku yang baik, walaika maupun walid dan lain-lain sebagainya. Jadi maksudnya di sini di Sidratul Muntaha seperti penjelasan tadi, mawe ia dari Rasulullah ini tujuannya bersih dengan Allah Ta'ala. Tapi tak pada timbali Rasulullah lalu diboyang si kami Siti Aisyah
mau habis kita sita bukuan ni apa dita apa nama Rasul masai mana beri jawab tepat apa nama semua cahaya yang sedang. Jadi ini bagaimana gambaran ini pertemuan dengan Rasul dan umat. Yang kemudian mau itu salah daerah katai menurut jejak-jejak pengetahuan tadi ini tanda yang dilebat di kata sampai bukan, tapi dia diperjalankan itu karena masalah nyawa yang mengikat Allah Ta'ala. Dia ditimpa musibah mati bayinya Khadijah mana bapak itu antara lain sehingga dia diperjalankan. Tapi salat ini bukan tujuan yang sesungguhnya saya ketahui, Ustaz. Jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, menuju sesuai dengan tema, menuju kesempurnaan dan kualitas salat. Jadi ini salat ini kan sampai secara enggak nanti melaksanakan secara ritual, tapi bagaimana pengetahuan tentang salat di sesi tasawuf itu saya Ustaz. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kita sebagaimana kita ketahui mukjizat Nabi Muhammad adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah ibadah salat. Dan saya tanyakan bagaimana bentuk peribadatan di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sementara baru ada perintah terus kedua, siapa yang membangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Haram jelas Nabi Ibrahim sama Ismail. Jadi pada malam ini sesuai dengan judul yaitu diseramikan dalam perspektif tasawuf. Jadi persepsi tasawuf ini yang sekarang pada masa modern, perjalanan Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam penjelasan itu dia mengatakan bahwa sebenarnya Sidratul Muntaha itu adalah puncak kesadaran. Jadi jangan kita membayangkan di mana itu, tapi penjelasannya itu bahwa Sidratul Muntaha itu adalah puncak kesadaran. Artinya melupakan yang kita ingat, bahkan dia lupa dirinya. Itu menurut penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, dalam Islam kita ini ada juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak hanya satu kali melakukan mi'raj, sehingga kaitannya ini yang sering kita dengar itu hanya salat. Apakah ada yang lain di bawah Rasulullah itu ketika dia diistilahkan selain salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suatu waktu saya membaca sebuah buku tasawuf, di situ disebutkan bahwa puncak kesempurnaan suatu ibadah adalah panabila. Di situ di dalam buku itu disebutkan bahwa panabila itu disebutkan bahwa liburkanlah dirimu ke dalam lautan nur Muhammad sehingga kamu tidak merasakan apa-apa selain dia, sehingga pandanganmu menjadi pandangan Allah, penglihatanmu menjadi penglihatan Allah. Tidak ada wujud selain wujud Allah. Pertanyaan saya adalah bagaimana begitu proses pandangan itu? Saya Assalamualaikum. Itu rohnya saja, rohnya ya, itu apa namanya rohnya pakai kuat siapa sukri kuat ya, saya bersama Pak Ustaz tadi bukan fisik yang anunya hanya rohnya saja. Ini mau penjelasan ini. Kemudian kedua, ini tanda-tanda ini Sidratul Muntaha dengan Tuhan ini di atas apa? Ya kan Tuhan ini Allah itu di mana?
Apakah di atas semuanya? Iya. Pak, jangan belum bidadari. Ini dari ini saya mau minta penjelasan ini. Bilang berbidadari di kuala Ta'ala. Lain dari sudah tahan. Mana ada ini? Ya Allah, saya mau penjelasan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan yang masuk, ini pertanyaan luar biasa semua ini. Ya nanti moderator yang ulang ini karena saya tidak catat ini, moderator yang catat. Pertanyaan pertama tadi ini tentang berapa jarak ya. Itu juga saya kurang tahu persis, nanti pakai nanti kalau mau menghitung berapa jarak antara langit. Tapi yang menarik pertanyaan yang kedua itu tentang apa tadi? Kendaraan ya. Nah, ini nih. Betul-betul ini pendekatan tasawuf ini ya. Ya ini di luar dari kebiasaan pemaknaan tentang kendaraan ini. Kalau pendekatan tasawuf dia memahami begini. Jadi kendaraan yang maksud bukanlah kendaraan yang bisa dijelaskan secara fisik. Tetapi kendaraan dilihat dari maknanya, bahwa itu burak, itu adalah kendaraan juga para rasul dan nabi sebelumnya. Mulai dari Adam, kendaraannya adalah burak. Maka dia pahami bahwa burak yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat itulah yang mengantar kita kepada Allah. Dengan kalimat itu kita hidup, dan dengan kalimat itu kita mati. Itu yang memang. Jadi bukan dalam arti burak seperti kuda yang digambarkan, tapi kendaraan kita kembali kepada Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu sesungguhnya itu. Nah, itulah kendaraan kita. Semua ibadah yang kita lakukan mulai lagi syahadat, puasa, zakat dan seterusnya, sebenarnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illa. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu sebenarnya itu. Nah, ini pendekatan tasawuf betul itu. Ya. Jadi disitulah sesungguhnya. Jadi makanya kalau dalam latihan zikirnya itu, jadi zikir itu ya ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi beliau itu. Ya kalau dia berzikir itu bagaimana sesungguhnya itu. Tapi nanti tumpang tindih nanti jawabannya. Tetapi itulah ya tadi kendaraan yang dimaksud ketika pendekatan tasawufnya itu adalah kendaraan yang dikendarai oleh semua nabi sebelumnya itu satu kendaraan, yaitu kendaraan la ilaha illallah. Itulah yang melahirkan para rasul, para nabi yang kita sekarang ini li'ila'i kalimatillah. Itu. Ya gambar burak ini menjadi ilustrasi para seniman ini, karena dibilang bahwa kendaraan itu cantik, dia kasihlah mukanya perempuan. Ya, walaupun sebenarnya di dalam hadis itu ada penjelasan. Ya, dia agak lebih panjang dari apa itu bugal ya. Seperti kuda lah, cuma agak besar. Cuma yang istimewa bagi burak ini kalau dipahami, ya kita kembali karena tadi ini kita sudah jelaskan untuk perspektif tasawufnya, kita kembali kepada gambaran syariatnya. Ya itu kemampuannya itu mampu meletakkan kakinya itu pada ujung pandangannya. Ya, jadi itu yang ada. Jadi karena kan di dalam Isra Mi'raj ini kan ada 3 aktornya sebenarnya. Yang pertama itu Rasulullah, yang kedua adalah Jibril, yang ketiga adalah Burak. Nah, kalau kita lihat bahwa di mana posisi Jibril, dia sebagai mentor, dia mursyid. Nah, kalau ini orang-orang tarekat ini dijadikan salah satu landasan kenapa kita harus memiliki mursyid. Rasulullah itu dipandu oleh Jibril.
mulai dikasih tahu bahwa kita Rasulullah Muhammad akan menghadap, lalu dibersihkan, disiapkan semuanya, disiapkan kendaraan, diperjalankan dari masjid, lalu kemudian diantar. Berarti Jibril adalah mentornya. Di situ ditarik dalam pendekatan tasawuf bahwa pasti harus ada mursyid mengantar rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana batas mursyid itu? Hanya sampai mengantar pada gerbang Sidratul Muntaha. Artinya bahwa hanya mengantar mursyid itu hanya mengantar pada pintu spiritual, nggak bisa masuk, tapi hanya memperlihatkan jalan. Jadi pengalaman rohani, walaupun mursyid pasti akan berbeda dengan muridnya, karena sudah masuk dalam wilayah spiritualitas langsung, mursyid tidak. Nah, sama gambaran Jibril. Setelah betul-betul sudah mencapai puncak perjalanan batas kemampuan manusia, silakan jalan sendiri. Walaupun saya mursyid, tapi saya tidak bisa masuk ke dalam wilayah spiritualitas murid saya. Bisa saja murid saya tiba-tiba lebih tinggi spiritualitasnya dari saya. Itu di luar. Nah, itu tuh kalau pendekatan tasawufnya kan, ya, pendekatan tasawufnya. Jadi sebenarnya kan begini. Lagi-lagi kita pendekatan tasawuf ya. Jadi kualitas salat itu jangan pernah kita beribadah karena kita takut sama neraka, dan jangan pernah beribadah karena mau masuk surga. Saya mau kasih tahu bahwa itu surga bukan tempat kembali. Surga itu bukan tempat kembali, tetapi tempat kembali adalah Allah. Coba kita lihat ayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita kembali. Pada ayat yang lain dikatakan, ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi itu surga dan neraka hanya sebuah sebab akibat saja. Sebab akibat. Allah sudah sampaikan bahwa kalau kamu berbuat baik, beribadah begini-begini, kamu akan dikasih pahala. Pahala ini menjadi acuan untuk masuk surga ketika surga itu dipahami sebagai tempat. Padahal tidak perlu tujuannya masuk surga, karena itu adalah ketika Allah sudah kasih tahu bahwa ketika kamu berbuat baik, saya kasih pahala atau surga. Jadi tidak perlu menjadi tujuan itu surga, karena kalau kita berbuat baik sudah pasti masuk surga. Karena jadi bukan tujuan. Sama ketika saya mengatakan begini, kalau ada orang makan tujuannya kenyang, itu salah total. Karena itu kenyang adalah sebab akibat dari makan. Walaupun kita tidak mau kenyang, kalau makan pasti kenyang. Karena itu akibat dari kenyang. Tujuan kita makan untuk sehat, bukan kenyang. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi surga dan neraka ini kalau kita ini tujuannya. Pendekatan tasawufnya sebenarnya neraka itu simbol penderitaan. Ya. Surga itu simbol kesenangan. Maka surga dan neraka sebenarnya kita alami di dunia. Siapa yang jahat, siapa yang melakukan perbuatan berdasarkan hawa nafsu, maka pasti akan tersiksa. Ya. Kebetulan tadi subuh ini kita kajian Sirrul Asrarnya Abdul Qadir Jailani membahas tentang was-sa'adah, ya, kebahagiaan dan penderitaan. Nah, di situ. Jadi kita bisa merasakan penderitaan sudah di dunia ini kalau kita mengedepankan hawa nafsu. Ya, kalau kita berbuat berdasarkan hawa nafsu, maka pasti kita akan merasa menderita akibatnya. Tapi kalau kita baik, maka kebaikan juga datang kepada kita. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara. Siapa berbuat kebaikan pasti akan dia lihat, baik di dunia maupun di akhirat. Wa may ya'mal miskala syarratin syarran yara. Siapa melakukan kejahatan sebesar zarah pasti juga akan lihat di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi surga dan neraka kita yang tentukan, Pak. Ya. Kalau kita mau masuk surga, kita tentukan. Ya, jadi tidak usah. Jangan pernah
Iya, jadi jangan kita beribadah karena kita mau masuk surga, tapi kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pekerjaan itu jangan pertama yang kedua, memang ada banyak ada 500 tahun sampai yang tidak bisa tidak secara tidak bisa karena Rasulullah di bawah Jibril itu lepas dari dimensi waktu dan dimensi kenapa? Singkat sesudah istri berangkat kalau dia menjelang subuh baru terima. Sedangkan kita ke Makassar tidak akan begitu. Ya kan? Tapi ini jadi jangan pada masyarakat pada Rasulullah atas gaya apa itu dengan masalah dengan Islam dan dengan Islam lupa. Ya. Ulah apa Islam itu asal kata dari Bible, awal Bible, iya, malaikat sebenarnya. Memang ada hadis yang kontroversial bahwa bergambar ini berkuda berbaris sebagai panjang rambut. Itu tidak usah kita pasang-pasang itu karena sudah disesuaikan oleh orang bahwa jiwa bola Muhammad bila wanita bernafsu. Jadi kalau ada kampung-kampung itu bisa dipasang sebetulnya yang ini saja bahwa tidak sangat dipakai oleh Rasulullah SAW beserta tadi dikatakan cerita sebelumnya dan itu. Kemudian pada waktu Jibril tidak bisa lagi membersamai yang bulan itu pikiran itu artinya tangga-tangga. Jadi tidak itu pula ditambahkan di badan mati. Ada itu sebab apalagi pikiran itu tangga-tangga kayak di sekarang ya kayak ini jadi ganti baru itu bulan yang ya memang di sini anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Isra ra'at rabbahu bi aini. Ini berbeda dari Allah di antara kaum sama sahabat. Kaum sahabat termasuk sahabat yang paling diakui keulamaannya adalah Ibnu Abbas. Dari kalangan Nabi ada Anas Malik, ya, dan selain itu memang ada berbeda kepada Nabi. Ada diserang, jelaskan bantu nabusu Rasulullah. Tapi ada karena bukan lagi alam yang terbantu, sudah diubah kau sehingga baru itu bisa meliputi. Kalau dikaitkan dengan kesalahan, tidak salah, ini berbeda dengan hati kita sampai mati kita akan melakukan ada
adalah kita sirul basra. Dari dalam kita masa itu ini yang ada karena sudah yang jelas sudah mengatakan hadisnya itu bahwa para Rabbah dan diakui oleh para sahabat. Tapi tidak mengaku bahwa sangat suatu dan ya seperti apa ini kualitas sahabat ini tadi Pak Supri mengatakan apa yang berbau ini supaya tahu sangat tidak parah aku tidak sebenarnya pada masuk apa itu dia terjalankan dirinya di luar dasar keadaan itu sehingga ada salah hidup dari itu parah. Tidak ada tanda juga dari mana. Coba sebagai gambaran, as-salatu bi manzilatil Isra wal Mi'raj. Bahwa salat itu pada posisi yang baik Isra dan Mi'raj. Kenapa utama dalam salat mereka perjalanan Isra Mi'raj itu juga dua. Bicara perjalanan coba ya. Bila masjid al-Haram, bila masjid al-Aqsa, itu fase pertama. Fase kedua, bila masjid al-Aqsa, ila sidratil muntaha. Fase kedua. Fase ketiga, bila masjid min sidratil muntaha, ila al Mustafa Ar-Rahman Al-Aziz. Ayat ini sebenarnya karena ada negara bagi seperti yang pernah ada di ini ya Ar-Rahman Al-Aziz atau dalam ayat lain para agama Muslim dan misalnya artian berdiri untuk itu disimbolisasikan dengan dalam masjid al-Aqsa posisi yang paling dekat kita dengan Allah adalah sujud wasjud waktu mendekat dengan Tuhan sujud karena dalam saat itu posisi yang paling terpadu bagi manusia akan lumayan untuk yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan pada waktu dia dalam posisi dibayangkan di sini bahwa waktu tadi itu posisi yang hamba rohnya dan dibayang bukan hanya rohnya hakikat bukan hanya karena ampun jadi termasuk fisiknya satu-satunya Allah yang diperkirakan menghadap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba kita tidak bisa berpikir masalah dunia ini tapi tidak kita itu adalah dengan roh agar kita usul itu tadi aku coba suruh mana bagian bagaikan pesawat penumpang ada yang terbang dia pergi ke tanah sampah bangun perbaiki posisi pada itu kita itu memang sampai kami dan itu kita yang harus
Imam itu berbeda. Bahkan ada yang menambah di bangsa ini, di bangsa tapi kita masuk di sana tidak ada sulit pada membeli akil mahamkan bahwa ini dan sehingga mendapatkan akan berusaha kita akan dengan membawa apa baik dengan doa itu harus tidak pernah namun ini orang biasa masing-masingnya dan memang maka ini atau dari bahasa yang sempurna dibagi berlima dihidupkan itu jauhnya sakitnya begitu dan nyaman dibagi berlima dan kehidupan ekologi dan kemahiran dan termasuk ini aplikasinya insya Allah dalam kehidupan seorang sufi misalnya itu nanti dia disiplin pasukan banyak orang sufi tapi malah bersama siapa anunya kayak Asy'ari Abu Hasan Saljini. orang kaya tapi setiap hari beri makan 6.000 orang sudah berbuat tapi mempertimbangkan mengatakan tapi semua itu dia bisa jadi seorang sufi dalam aplikasi kehidupannya akan memberikan keselamatan semua itulah makna pada waktu kita kembali ke diri masyarakat tahu sangat tekan sangat berdiri untuk kita bayar isi apa namanya usaha apa melibatkan kedepannya salah satu doa berikan semua memaafkan segala memberikan segala Kalau Isra itu sesungguhnya kan menarik ini. Jadi Isra yang dilakonkan yang aktornya adalah Muhammad itu cuma satu kali. Tetapi oleh-oleh yang diperoleh oleh Nabi Muhammad itu adalah salat, itulah media mi'raj kita. Jadi kalau kita salat itu adalah mi'raj, kita pasti naik. Mi'raj tertinggi itu adalah di dalam salat. Seperti tadi dijelaskan nang guru, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Faksir doa. Jadi di dalam pada saat kita sujud. Di situ sebenarnya. Jadi mi'rajnya itu kita. Kenapa sujud? Ini menarik ini. Kenapa sujud menjadi aqrabu ma yakunu minal abdi? Karena ada hubungannya dengan abdun. Abdun itu adalah kalau kita abdun itu adalah budak. Budak itu adalah orang yang tidak punya harga sama sekali di hadapan raja atau tuannya. Kalau mau kita persentase 0,0 sekian persen. Di mana titik nol kita di hadapan Allah? Pada saat kepala kita diletakkan di lantai sama rata dengan kaki kita yang saya sering sebut selalu menginjak tai. Dan lebih rendah daripada tempat keluar kita punya kotoran. Sekarang kenapa disebut bahwa diperjalankan ini hamba dan hamba adalah posisi tertinggi di hadapan Allah. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jiwa yang tenang, yang rela pada Allah baru disuruh masuk ke dalam hamba. Karena hamba itu adalah orang yang paling merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sembahyang, Pak, menyembah ini artinya mengatakan diri kita. Kenapa itu sujud meletakkan kepala? Karena tidak ada orang yang hormat pada orang meletakkan kepala di tanah kecuali menyembah kepada Allah. Itulah titik yang paling terendah kita punya.
Itulah kenapa itu puncak penghambaan itu ada dalam sujud, di dalam salat. Disitulah mi'raj yang sesungguhnya sebenarnya. Karena di situ kita merasa tidak punya harga sama sekali. Seandainya, nah ini, kita sebenarnya seandainya kita itu debu yang berterbangan hampir tidak terlihat, itu berharga di hadapan Allah daripada kita. Ya kan itu. Jadi masuklah kategori hamba. Jadi hamba yang paling mulia adalah orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui sujud, meletakkan yang selama ini anggap kepalanya adalah sesuatu yang mulia, tapi ternyata diletakkan di lantai, berbisik dengan bumi. Jadi alhamdulillah ini kita sampai pada penghujung ya, walaupun ini salat kita molor, tapi yang mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Jadi ya mudah-mudahan apa yang tadi dapat pencerahan dari guru kita yang kita diskusikan ini bisa menjadi pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita, sebagaimana tujuan dari Isra dan Mi'raj ini sebenarnya karena dia melampaui akal, maka penekanannya itu sebenarnya penguatan iman. Kalau tidak, itu agak sulit dipercaya. Ya, oleh karena itu penutup ini saya sampaikan, karena ini kita perspektif tasawuf, bahwa Bapak Ibu datang di sini tidak mungkin tidak ketemu dengan Tuhan. Kita ini sekarang ketemu Tuhan, Pak. Tidak mungkin Bapak datang di sini masjid sampai duduk sampai mau jam 9 kalau tidak ketemu Tuhan. Tapi ketika pertemuan dengan Tuhan punya tangga kualitas pertemuan itu. Dan jelas bahwa kita sekarang bertemu dengan Tuhan melalui syariatnya, melalui hukumnya. Jadi kita ketemu dengan Tuhan melalui syariatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu meningkat sampai pertemuan yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.